Dari yang saya pelajari, dunia bisnis tak ubahnya seperti perang. Untuk itu, kita perlu strategi. Apalagi kita sudah tahu siapa musuh kita. Itu bukan musuh sepadan dengan kita. Apa yakin kamu bisa mengatasi dia? Mudah-mudahan. Pasti. Itu hadiah yang kamu beli untuk Nina. Mana? Papi ingin lihat. Besok aja deh, Pak. Sekarang kan udah malam. Pokoknya Papa nggak usah takut. Barang itu saya simpan di tempat yang aman kok. Kalau kamu yang menyimpan, ya baguslah. Aman. Oh ya, Papa mau saya buatkan wedang jahe. Tunggu sebentar ya, saya siapkan. Jangan bergerak. Akhirnya aku bisa juga membalaskan dendamku padamu. Tidak, jangan bunuh suami saya. Minggir kamu. Minggir. Kalau kamu nggak mau minggir, berarti kamu yang mati lebih dulu. Silakan. Tapi sebelumnya katakan apa salah suami saya. Oke, kalau itu mau kamu, itu yang kamu dapat. Sekarang rasakan kematianmu. Kamu kurang ajar. Kamu Hendra, keterlaluan. Selamat malam Om. Selamat malam Pak Rian. Kamu lupa, Om punya penyakit jantung. Ih, bikin orang kaget. Sudah 2 jam dia main dan kalah terus. Tapi uangnya nggak habis-habis. Tentu saja nggak akan habis. Kalaupun habis, dia tinggal minta anaknya untuk merayu anak si Jayus yang tolol itu. Kelihatannya dia dan putrinya benar-benar sudah menguasai putra si Jayusman itu. Bagaimana dengan tawaran saya tempoh hari? Kelihatannya Anda tidak begitu berminat menjadi mitra saya. Jangan tersinggung. Bukannya sebelum kita mengenal orang itu terlebih dahulu, baru kita jadian dia sebagai mitra usaha. Anda salah. Siapa saja bisa menjadi mitra usaha jika mereka punya tujuan yang sama. Dalam hal ini saya yakin tujuan kita sama. 2 orang dengan tujuan yang sama, belum tentu dia bisa berteman. Salah-salah malah jadi saingan. Saya ikut. Baiklah. Tapi saya ingatkan, saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung Chandra. Untuk saya dan putri saya, semua kesempatan selalu terbuka. Atau jangan-jangan Om tuh sebenarnya nggak sakit tapi pura-pura sakit. Ya supaya dapat perhatian lebih lah dari Tante dan Ratih gitu Tante. Kamu nih bisa aja Hendra. Sakit kok pura-pura. Sayang sekali kamu tergila-gila dengan dunia balap itu. Nah, kalau tidak kamu bisa membantu Om di perusahaan.
Tahu, sebetulnya papamu sudah sering minta Om untuk mengajak kamu kerja di kita. Tapi apa boleh buat? Hah? Begini Om sebenarnya, saya kan tahu jalan pikiran Papa tuh gimana. Papa tuh sebenarnya pengen saya sukses dulu dan punya masa depan, baru dipersiapkan untuk menikah. Itulah harapan setiap orang tua, Hendra. Iya, lagi pula usiamu itu sudah cukup untuk berumah tangga. Memangnya kamu mau kawin sama mobil balapmu? Hah? Ya enggak dong Tante. Seandainya saya bisa menemukan gadis seperti Rati, saya rasa sekarang saya udah punya keluarga dan punya anak Tante. Bercanda kamu Hendra. Aduh Tante, saya nggak bercanda, saya serius. Rati itu sebenarnya tipe perempuan yang saya suka. Tapi nasib saya nggak sebagus Rian Om. Kamu serius, Hen? Om jangan salah sangka. Saya itu cuman kagum sama Rati. Dan saya yakin semua orang juga pasti kagum sama Rati. Pasti. Oh iya dong. Dia kan lembut, sekaligus punya prinsip. Dan berani membela kebenaran. Itu loh Hen. Dari tindakannya tadi kita juga tahu kok Tante, gimana Rati. Om juga tadi lihat sendiri kan, gimana Rati itu mau mengorbankan dirinya untuk Rian. Padahal lazimnya kan Om, seharusnya yang menjadi kesatria itu kan sang suami. Iya. Tapi Hendra jangan lupa, saya yakin Rian sudah lihat bahwa kamu hanya pura-pura. Ya, memang begitu. Tapi seandainya Om, kalau saya benar-benar sebagai perampok dan kejadiannya tuh kayak tadi, saya yakin Rati pasti mau berkorban. Hen, kamar kamu sudah siap di guest house. Oh, makasih Rati. Meskipun sekarang Rati itu udah menjadi istrinya Rian, tapi saya masih beruntung. Sebab saya masih bisa merasakan dilayani sama kamu, Rati. Ngaco kamu. Kamu nggak apa-apa, Rati? Kok kelihatan kurusan sih? Ah, masa sih? Ya, soalnya saya mulai membantu di perusahaan papa. Di perusahaan papa? Kamu, kalau saya lihat, kamu serasi banget sama Rian. Di rumah, di kantor gitu juga. Bisa aja kamu. Saya benar-benar kaget tadi waktu ngelihat cinta kamu sama suami kamu. Kamu rela mati demi dia. Beruntung banget suami kamu. Jadi begitu menurut kamu? Ya memang begitu. Orang saya tadi lihat jelas banget kok ada api cemburu di matanya. Apalagi waktu dia dengar kamu masih pengen ngobrol-ngobrol sama saya. Gak mungkin dia cemburu, Hen. Dia kan tahu kita saudara sepupu. Tadi saya baru cerita ya mengenai perasaan saya sama mereka. Kamu cerita apa? Cerita mengenai kalau saya tuh kagum sama kamu. Itu aja. Kok kamu jadi ketawa? Lucu aja. Sama saya aja kamu gak pernah bilang begitu. Sekarang sama mereka kamu ngomong seperti itu. Ya gimana ya? Karena saya anggap kita kan udah saling mengenal. Jadi
menurut saya nggak perlulah kata-kata untuk mengungkapkan perasaan kita. Sebenarnya dari dulu saya kagum sama kamu. Dan saya juga punya keinginan kalau suatu saat saya mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya sama kamu. Tapi apa boleh buat? Kelihatannya nasib berbicara lain. Saya juga pernah mempunyai perasaan yang sama, Hen. Tapi sudahlah. Saya yakin suatu saat pasti kamu akan menemukan gadis yang mencintai kamu. Gimana bisa saya nemuin gadis seperti itu? Sedangkan perasaan saya udah malas untuk mencari. Hendra, apa masih ada gunanya kita membicarakan tentang perasaan kita sekarang? Sudahlah, sudah malam. Sebaiknya kamu tidur. Kamu juga mesti temenin suami kamu kan? Dan perlu kamu ingat, saya akan selalu mendoakan kamu. Semoga kamu cepat punya keturunan. Terima kasih. Selamat malam, Hen. Selamat malam. Kamu belum tidur? Udah, kangen-kangenan sama Hendra. Kenapa sih? Kok kamu jadi sinis gitu? Kamu kan tahu, Sal sama Hendra kan sepupu. Apa betul? Dia pernah punya niat untuk menikah dengan kamu? Mungkin? Mungkin gimana? Kita berdua tidak pernah membicarakannya. Tapi saya tahu. Saya dan Hendra dulu pernah saling menyayangi. Jadi kamu tahu dia mencintaimu? Hendra itu sahabat saya. Bukan itu yang saya tanya. Kamu mencintai dia nggak? Kami sepermainan sejak kecil. Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Apa kalian pernah pacaran? Saya nggak perlu jawab itu. Sekarang saya mau tidur. Ren, berita keluarga Jasmine bagaimana? Jadi dirilis nggak? Batal. Batal. Wah, kalau begitu kamu nggak punya berita hot buat edisi minggu depan dong? Siapa bilang? Pembalap nasional kita kan sudah tiba di Jakarta. Dia baru selesai latihan di Kanada. Dia masih muda dan berprestasi. Saya yakin dia bisa jadi profil utama kita. Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Hendra Winata?
Dari majalah Derap Hukum. Oh ya? Boleh saya tahu telepon yang di Jakarta? Nah, sebentar ya. Berapa? 386 73 23. Oke, terima kasih. Halo? Iya, siapa nih? Oh, lo Ren. Gimana? Bisa aja lu wartawan. Ya udah gini aja. Nanti jam 2:30 gue kesana. Oke, ketemu di kantor lo ya. Oke. Hendra, telepon dari siapa tuh? Lah biasa lah tante. Wartawan. Wartawan. Hendra sudah jadi terkenal. Hah? Sebab itu dia tidak mau kerja di perusahaan Om. Begitulah. Ya. Bukan begitu. Nih Hen, Tante kasih tahu ya, ketenaran itu tidak abadi. Begitu ada pahlawan baru yang datang, kamu akan dilupakan oleh penggemarmu. Itu sebabnya kamu harus cari istri yang setia mendampingimu. Hendra, pekerjaan tetap, karya. Nggak usah repot-repot. Udah lama saya nggak dibuatin teh sama kamu. Ini bukan buat kamu, tapi buat papa. Alah kamu jangan gitu dong. Mentang-mentang udah punya suami, sekarang bikinin teh saya aja nggak mau. Ngaco deh. Kamu udah siap belum? Kita harus berangkat sekarang. Iya, sebentar lagi. Soalnya aku masih mau buatkan Hendra teh jahe. Biar nanti Bibi yang bikinin. Kamu sekarang siap-siap, karena sekarang udah siang. Iya, tapi... Rati, udahlah. Sebagai istri yang baik kan kamu mesti ngikutin apa kata suami. Pergilah. Rian, kamu sudah sarapan? Nanti aja mah di kantor. Loh. Keterlaluan kamu. Minta dilayani Rati. Nggak lihat Rian cemburu. Hah? Alah Om, itu artinya Rian masih sayang Om sama Rati. Cemburu kan artinya sayang. Iya begitu Bang. Maaf Pak, minumnya mau ditambah Pak? Boleh. Mau kopi atau teh? Kopi aja. Oh, mau manis atau pahit Pak? Biasa pahit. Iya, tapi mau pakai gelas atau mau pakai cangkir Pak? Biasanya kan cangkir, udah sana pergi. Ya, kamu tuh. Apa kabar Ren? Baik. Kamu gemukan deh. Wah, biasa aja. Ini di sana tuh gimana ya? Dingin. Terus ya cuman perbedaan gizi aja kok. Oh ya? Lu dari kapan sih kerja di sini? Kurang lebih 1 bulan. Makanya saya sedang berusaha bikin laporan yang menarik. Oh ya, silakan duduk. Iya. Tapi setahu gue kan majalah lu ini majalah hukum. Dan menurut gue nggak mungkin lu mau nulis artikel mengenai gue. Gue ini pembalap, Ren. Bisa aja buat profil selingan. Kita kan nggak selalu bicara masalah hukum kan. Kita ada duduk santainya kok. Oh iya, gimana? Siap diwawancara? Ya, gue siap. Tapi perut gue lagi lapar, Ren. Kalau gue lagi lapar, jawaban gue suka ngaco. Gampang. Gimana kalau kita ngobrol sambil makan? Boleh. Tapi siapa yang bayar? Tenang aja, oke? Oke, kalau gitu.
Dia di sana. Kalau nggak salah, dia itu kan bintang film terkenal kan? Betul. Gue tahu. Lu pasti tertarik deh wawancara sama dia. Ya kan? Bukan dia. Tapi orang yang dekat dengan dia. Siapa sih? Lihat saja sendiri. Anak pengusaha kaya. Sorry ya, berdua. Macet jalannya. Kalau kau tidak dapatkan barang itu secepatnya, produksiku bisa macet. Aku butuh material itu. Sabar. Sampai saat ini mereka masih menahannya. Sampai kapan? Aku tidak bisa vakum. Kerugianku sudah sangat besar sekarang ini. Kerugianmu tidak seberapa dengan keuntungan yang bakal Anda dapatkan. Ya, tapi saya tidak bisa lama menunggu. Klien akan mengklaim saya. Masih ada sedikit ganjalan prosedur. Tapi Pak Fuad tidak usah khawatir. Saya tetap pada agreement saya untuk mensuplai barang kebutuhan Bapak dengan harga yang cukup miring. Selamat siang, Pak. Pak Santo mau menghadap. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mari, silakan. Terima kasih. Bagaimana? Ada kabar tentang tender dari Departemen Perindustrian? Ada, Pak. Saya bawakan file dan proposal yang saya susun untuk Jerian ke saudara. Dari sini kita bisa mempelajari kelemahan mereka. Dan kita buat proposal yang lebih baik lagi. Jadi kita pasti dapatkan tender itu? Saya yakin sekali. Bagus. Bagus sekali. Tidak sia-sia saya menarik Pak Santo ke perusahaan saya. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Kapan Bram bisa bergabung di sini? Bram masih punya tugas lain. Untuk sementara lebih baik dia tetap di sana dan membantu saya dari balik layar saja. Posisinya saat ini sangat sulit dan terjepit sejak Bu Rati mengambil alih semua bidang departemen. Maksud Pak Santo menantu Pak Jayusman itu? Iya, Pak. Wanita bertangan bersih itu ternyata ingin membuktikan bahwa dia bisa mengendalikan perusahaan itu dengan kedua tangannya sendiri. Nanti kita buktikan bahwa tangannya hanya bisa melakukan pekerjaan di dapur dan bukan di dunia bisnis seperti ini, ha? Halo. Ada apa sih? Kelihatannya kamu aneh. Nggak ada apa-apa, Ren. Jangan-jangan kamu termasuk fan berat Bella Agatha. Kamu cemburu ya kalau dia bersama laki-laki? Kamu nggak ikut meeting? Dari mana? Sorry, Bos. Oh iya, kenalkan ini Hendra, pembalap nasional kita. Halo. Saya barusan mengantar dia makan siang. Dan kami akan melakukan wawancara. Kolom kita sudah penuh untuk 3 edisi ke depan. Untuk menyambut Hari Olahraga Nasional, saya pikir bisa disisipkan profil Hendra. Ren, kalau memang bos lu udah bilang begitu, ya nggak apa-apa. Lagi pula gue kan nggak butuh publikasi. Sorry, Hen. Kamu jangan tersinggung. Memang kamu tidak butuh publikasi. Tapi media kami yang butuh berita. Kalau tamu kamu sudah pulang, kita bicara di ruangan saya. Senang berkenalan dengan Anda, Nona Rita. Sorry, Hen. Bosku memang judes. Alah, udahlah. Judes dan cantik. Hatinya sedingin es. Tangannya juga segeras besi. Dia udah kawin belum? Belum. Karena itu judes. Perawan tua.
Dia udah punya pacar belum? Jangankan pacar, teman mungkin juga tidak punya. Orangnya sangat angkuh, Hen. Ya, karena dia bisa merasa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, itu yang namanya punya prinsip. Gue senang sama orang yang punya prinsip. Jadi kamu ajak teman kamu yang istimewa itu makan siang, sehingga kamu lupa rapat. Saya rasa kehadiran saya di rapat itu juga tidak begitu penting. Iya, tapi kan kamu belum menyerahkan laporan edisi bulan depan. Sebenarnya saya punya laporan yang cukup bagus. Tapi kamu menggagalkannya dengan alasan pribadi. Maksud kamu? Siang tadi saya melihat suami sahabat kamu berkencan dengan artis hot itu. Mereka cukup mesra. Sampai-sampai tangan saya ini sudah gatal untuk membidik kamera. Kelihatannya kamu sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Rati. Bagaimana kalau kita turunkan berita yang sensasional itu? Lupain aja. Lebih baik kamu gunakan waktu kamu untuk cari berita yang lebih menarik daripada ngurusin perselingkuhan suami Rati. Oke. Dan jangan harap saya mau memuat profil pembalap itu. Mentang-mentang dia teman kamu. Majalah kita adalah majalah hukum. Ingat itu. Baik, akan saya ingat itu. Kalau sulit bagimu untuk menolong diri kamu sendiri, biar saya menolong kamu, Rati. Siapa? Ada tamu buat ibu. Kamu? Kamu siapa? Pak Hendra, Bu. Ya udah, suruh masuk. Baik, Bu. Silakan, Pak. Selamat siang, Ibu Direktur. Saya mau menanyakan, apakah Ibu Direktur bersedia menemani saya pergi? Temanin kamu. Mau kemana? Itu loh, mau cari hadiah pernikahan untuk adik kamu. Kenapa sih nggak kamu cari sendiri saja, Hen? Apapun yang kamu kasih sama Nina, pasti dia suka. Kedatangan kamu saja sudah merupakan hadiah yang tidak ternilai baginya. Begini loh, Rati. Saya tuh mau memberikan sesuatu sama Nina, tapi yang benar-benar dia suka. Nah, kamu kan kakaknya. Kamu pasti lebih tahu apa yang dia suka. Ayolah, orang sebentar aja. Gimana ya? Baiklah. Berangkat kita. Kamu bilang mau cari kado buat Nina. Kenapa kita kesini? Itu kan cuma alasan saya supaya saya bisa ngajak kamu pulang kantor. Kenapa kamu bahas ini? Ada yang saya mau bicarain sama kamu. Ada apa sih, Hen? Kayaknya kamu serius banget. Mestinya saya yang tanya sama kamu. Kenapa sih selama ini kamu sandiwara? Maksud kamu apa? Kamu nggak pernah bohong sama saya, Rati. Tapi sekarang kenapa kamu bohong sama saya? Siapa yang ngajarin kamu? Jadi,
Semenjak kamu jadi nyonya Rian Jayusman, rupanya kamu udah pintar bohong ya? Ada apa sih, Hen, sebenarnya? Kok kamu marah-marah begini? Saya tadi baru ketemu sama suami kamu. Rian? Di mana? Di restoran. Di mana dia sekarang, Hen? Ikut kamu ke kantor atau? Astaga, Rati. Rupanya kamu benar-benar nggak tahu. Hen, kamu bilang sama saya sebenarnya ada apa sih? Tolong ngomong sama saya dong. Rati, cinta sama pengorbanan kamu tuh dibalas sama pengkhianatan, Rati. Kamu? Saya ngeliat dia bermesraan sama bintang film terkenal, Bella Agatha. Mungkin itu hanya makan siang dengarkan bisnis. Bukan, Rati. Mereka itu kelihatan mesra. Bahkan teman saya yang wartawan kasih tahu ke saya kalau hubungan Bella dengan Rian itu bukan rahasia lagi. Bahkan wartawan itu juga tahu kalau hubungan kamu dengan Rian itu udah nggak mesra dan dibumbui dengan pertengkaran. Benar kan? Lihat mata saya. Kamu nggak bisa bohong sama saya, Rati. Kok Bella bilang aku apa saja, Hen? Aku bodoh. Aku pengecut. Rati. Jadi sebenarnya kamu udah tahu dari dulu. Sejak kapan suami kamu berselingkuh? Sejak malam pernikahanku. Apa? Bella adalah kekasih Rian. Rian menikahi saya hanya karena takut menolak keinginan Papa. Karena jantung Papa lemah dan keadaan Papa memburuk. Lalu kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu diamin dia menyiksa kamu dan menginjak-injak harga diri kamu? Dia tidak melakukan apa-apa, Hen. Hubungan kami sudah jelas. Pernikahan ini hanya sandiwara. Lalu kamu rela punya anak dari orang yang gak cinta sama kamu? Rian tidak pernah menyentuh saya. Terlalu. Memang perbuatannya sangat menyakitkan dan memalukan buat saya. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa nyalain dia, Hen. Dan saya juga nggak bisa memaksa dia untuk mencintai saya. Sebelum menikah dengan saya, dia sudah mengenal Bella dulu. Jadi, semenjak kalian menikah, kalian belum pernah? Aku tidur di ranjang, dan Rian tidur di sofa. Kami tidak melakukan apa-apa, seperti selayaknya hubungan suami istri. Malah pertengkaran yang selalu menghiasi kamar tidur kami. Kalau kamu emang udah maklum, kenapa sampai sekarang kamu masih bertengkar? Entahlah, Hen. Hati kecilku berkata, sebagai seorang istri, aku berhak untuk meminta kesetiaan suamiku. Tapi kadang-kadang aku sadar posisiku yang sebenarnya. Tolong jangan kasihani aku, Hen. Bukan begitu, Rati. Seandainya dulu saya berani bicara dan... Sudahlah, Hen. Nggak ada yang perlu disalahin. Mungkin ini sudah nasib saya. Begitu sampai di rumah, saya bakal cerita semuanya sama Om Jayus. Jangan, Hen. Loh, memangnya kenapa? Mereka mesti tahu dong apa yang diperbuat anak mereka terhadap kamu. Dan saya juga mesti kasih tahu ke Om Jayus kalau rencana dia tidak berjalan dengan sempurna. Kamu juga. Kamu berhenti dong dari sandiwara konyol ini.
Aku nggak bisa, Hen. Oke. Kalau kamu memang nggak bisa, biar saya yang melakukannya. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi bila saatnya tiba, bukan sekarang, Hen. Ngapain kamu menunda lagi? Hah? Ngapain kamu pertahanin kehidupan yang udah nggak ada harga dirinya sama sekali? Pertama, aku ingin Papa sembuh. Dan yang kedua, aku ingin melihat Nina menikah dengan tenang. Sekarang hubungannya sama pernikahan adik kamu apa? Perceraianku akan berakibat buruk pada pernikahan Nina. Apa kata calon keluarganya nanti? Bila mereka tahu kakaknya seorang janda yang meninggalkan suaminya. Aku nggak mau mereka punya tanggapan jelek tentang Nina dan keluarga aku, Hen. Kekhawatiran kamu itu nggak beralasan, Rati. Kamu udah banyak berubah deh sekarang. Kamu nyadar nggak sih kalau diri kamu itu udah banyak berubah? Kamu sekarang rela bersandiwara, nutupin kejelekan suami kamu demi orang lain. Apa saya salah kalau saya mulai memikirkan nasib Papa dan Nina? Iya, tapi kamu mesti jujur dong. Kamu nggak usah bohong sama diri kamu sendiri. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau kamu berani jujur, kamu udah cinta kan sama Rian? Kamu nggak perlu jawab deh. Saya juga udah tahu kok jawabannya apa. Saya bisa lihat dari kejadian malam itu. Kamu berani kok belain Rian. Kamu berani berkorban demi dia. Apa itu bukan namanya cinta? Mungkin kamu benar. Di luar kesadaran saya. Saya mulai mencintai dia. Maaf Nyonya, ada tamu. Tamu? Siapa? Mbak Nita. Udah suruh tunggu aku di kamar tamu ya. Tapi katanya juga mau bertemu dengan Tuan. Udah penting kali. Selamat sore Om, selamat sore Tante. Sore. Nita, ada apa? Kok tumben? Enggak, cuma perlu aja sama Tante dan Om. Apa mau minta Om sebagai pembicara di salah satu seminarmu? Enggak Om. Aduh Nita, duduk dulu yuk. Yuk. Loh, kalau begitu ada apa? Apa mau minta dana untuk... Enggak Om. Saya kesini sebagai seorang sahabat yang prihatin melihat nasib sahabatnya. Maksudmu? Maksud kedatangan saya ke sini untuk membicarakan rumah tangga Rati dan Rian. Saya tidak bermaksud untuk mencampuri urusan rumah tangga mereka. Saya ke sini dengan maksud baik, Tante. Itu pun kalau Om dan Tante mau mendengarkannya.
Pak.